Halo, halo apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol di Escape to UK. Saya harap teman-teman semua baik, teman-teman semua sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Saya dan keluarga juga kami sehat, kami baik. Yang mau saya bahas pada hari ini yaitu Mother's Day. Nah, saya ingat di beberapa vlog saya, 2 atau 3 vlog saya yang lalu, saya janji akan menceritakan tentang mama mantu saya. Kenapa dia sangat dekat dengan saya lah ya. Dan kenapa semua orang sangat, dia punya banyak teman. Oke, saya cerita dari pertama lah ya. Jadi dia menjanda kurang lebih 33 tahun ya. Jadi dialah yang membesarkan suami saya dan kakak-kakaknya seperti itu. Nah, tapi dia seorang perempuan yang sangat-sangat aktif. Pekerjaannya yang dia lakukan yang saat masih muda lah ya, bukan masih muda, saat sebelum pensiun, yaitu dia seorang seperti pekerja sosial. Yang dia lakukan adalah dia menginisiatif untuk pendidikan untuk perempuan-perempuan yang imigran. Jadi bukan orang Inggris. Yang di sini yang mau dikatakan maksudnya mereka yang baru datang dari Afrika dan Asia. Jadi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dengan teman-temannya, dengan ada satu grup mereka punya satu bus namanya Rock Bus. Dan di bus itu kalau teman-teman lihat bus yang London itu seperti itulah ya, ada tingkat 2. Nah, di bagian atas itu khusus untuk anak-anak, tempat anak-anak bermain. Kalau ibu-ibu itu datang bawa anak-anak mereka bermain di yang bagian atas. Sementara di bagian bawah, di bagian bawah lah ya, di bagian bawah itu ada kelas di situ. Jadi ibu-ibu ini yang datang dari, yang baru imigran dari Afrika dan Asia, biasa mereka stop di daerah yang banyak orang Afrika dan Asia seperti itulah ya. Dan ibu-ibu ini akan datang, mereka belajar bahasa Inggris, mereka juga belajar banyak hal, keterampilan masak seperti itu. Jadi banyak sekali ibu-ibu ini yang kenal dengan dia seperti itu, dengan mama mantu saya. Dan dia bukan melakukan semua ini karena kerja lah ya, tapi dia memang punya hati untuk melakukan itu. Maksudnya kalau bekerja hanya untuk uang kan beda dengan yang punya hati kan. Jadi semua orang terutama waktu kemarin pemakamannya, kami bertemu dengan beberapa ibu-ibu dari yang dia tolong. Mereka katakan bahwa kau punya mama itu saat ini kalau kami minta bantuan tanpa pikir panjang dia bisa langsung keluar dan memberi bantuan. Dan itu memang benar. Itu saya sendiri lihat bagaimana dia punya hati untuk menolong banyak orang lah ya. Waktu dia masih kuat. Saya sudah ada di sini masih kuat. Saya punya mama mantu ini, dia punya banyak teman. Temannya yang paling lama itu sejak dia masih 5 tahun sampai sekarang mereka masih berteman. Kemarin mama mantu saya meninggal usia 78 tahun. Jadi teman-teman bisa tahu berapa persahabatan mereka, berapa lama persahabatan mereka. Nah, dari pekerjaan yang dia lakukan dalam dibilang kerja sosial yang dia lakukan ini, disitulah dia mendapat penghargaan dari Ratu Elizabeth. Penghargaan itu jadi menambah gelarnya di belakang namanya. Jadi namanya, terus di belakangnya Member of British Empire
seperti itu. Jadi MBE, Member of British Empire. Jadi tidak sembarang orang bisa dapat gelar itu, dan apa yang dia lakukan untuk orang lain itu saya bisa rasakan, dan karena dia lakukan juga buat saya. Dia paling kita tidak perlu, saya tidak perlu bicara, dia tahu apa yang saya butuhkan. Misalnya kalau kami makan lah ya, kami makan, terus setelah makan kan biasanya saya lah yang cuci. Kalau di situ ada ipar-ipar saya, dia, kami duduk sama-sama makan. Nah kalau setelah makan biasanya saya langsung ke dapur untuk beres-beres cuci. Biasanya dia langsung bilang sama ipar-ipar saya, jangan biarkan dia kerja sendiri, kalian harus pergi bantu nih. Jadi mereka mau duduk-duduk tidak bisa, atau dia sendiri yang ke dapur untuk bantu saya. Jadi itu dia tidak bisa melihat orang melakukan sesuatu sendiri. Maksudnya yang ya seperti yang saya kasih contoh lah ya, seperti itu. Dan dia orang yang ceria dan semua orang waktu dia wafat lah ya, semua orang mengenang dia dengan senyumnya, dan itu yang saya juga ingat. Maksudnya sorry, minta maaf. Maksudnya ada lagu-lagu tertentu yang kadang kalau ingat dia, yang tahu itu lagu dia suka ya, lagu seperti misalnya Mamma Mia. La 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 mama. Nah itu lagu salah satu. Jadi bagaimana saya mau menangis dengan lagu itu lagu kesukaannya dia, tapi bagaimana saya mau menangis karena pada saat dengar lagu itu langsung tiba-tiba ingat goyangnya, ingat senyumnya. Dan itu bukan saya waktu ibadah pemakamannya itu, kami taruh lagu itu di tengah untuk dia. Oh, semua senyum, mereka bilang kita bukan melihat peti mati itu, tapi kita lihat dia yang ada menari dan senyum dia buat kita semua. Jadi ya itu dia, itu saya punya mau mantu. Dan satu hal yang saya dengan dia, kami dua sebenarnya begini teman-teman, waktu saya datang ke sini terus dia suka setiap saat harus minta maaf, saya anak ribut di sana. Ribut di ruang makan. Jadi oh ya, setiap hari kalau cuaca bagus, dia selalu ajak saya untuk keluar. Jadi saya bilang begini, aduh ini orang Inggris nih. Coba tenang di rumah. tapi itu memang betul, maksudnya mereka tidak bisa tinggal, harus jalan. Mungkin saya kurang tahu itu hanya mama mantu saya, tapi saya rasa orang di sini mereka senang keluar rumah untuk jalan ke taman dan itulah yang terjadi buat saya punya mama mantu. Karena dia pensiun, tidak ada teman, hanya saya. Jadi saya lah yang selalu dia ajak pergi, sampai saya tahu National Trust, saya tahu English Heritage, itu tuh dari dia. Jadi dialah yang jadi member, terus dia masukkan saya jadi member. Masukkan saya dan Anti jadi member. Jadi dia yang bayar kami punya member itu. Karena kalau pergi-pergi saya selalu dengan dia toh. Terus kami dua nih partner menari. Jadi kalau musim panas, jangankan musim panas, tidak, kadang-kadang juga musim dingin, kalau kami sama-sama dengar lagu, kami dua yang menari. Kami paling suka salsa. Ini cerita lucu. Jadi waktu itu saya hamil 8 bulan. Hamil, saya punya anak 8 bulan. Jadi teman-teman tahu kalau 8 bulan kan belum waktunya lah ya. Nah karena hari itu bulan Juni dan cuacanya sangat bagus. Jadi saya dengan mama di luar, saya dengan mama di halaman rumah lah ya. Terus saya ada putar lagu, lagu apa ya waktu itu, La Bamba atau Mama Mia, La Bamba kalau saya tidak salah itu.
Oh, Mace berdiri langsung, Mace ini salsa dan sambut lagi. Aduh, mama tentu menari sampai mungkin jam 10 malam itu. Di sini kan kalau musim panas jam 10 malam itu kan tetap terang dan panas toh. Besok pagi begini jam 8 pagi saya punya suami mau ke kantor. Oh, saya suami ke kantor tuh sebelum jam 7 pagi. Dia mau pergi ke kantor begini. Saya sakit, saya punya perut nih sakit seperti mau melahirkan. Jadi saya bilang, aduh kok jangan pergi ke Nisa, mungkin mau melahirkan ini. Masih 8 bulan. Kemudian, kemudian, aduh mungkin macam ini dia tahu yang, tong kasih tahu dia tahu. Mungkin macam dia tahu ya, mungkin tong dua gerakan di belakang kemarin itu yang sakit. Jadi yang saya ini buat sampai saya bisa seperti itu kan. Aduh dia takut supaya itu sekali. Terus sudah akhirnya suami tidak jadi ke kantor, terus antar saya ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit dia periksa begini, mereka bilang ini belum waktunya ini. Tapi kenapa kok bisa begini, masa bisa sakit seperti ini? Apakah mungkin kok ada goyang, ada menarik kah, ada lakukan sesuatu yang berat? Saya bilang, oh tidak, tadi malam saya mau mantu dua salsa. Oh iya, ini dari dia nih, ini lukisan ini dari mama mantu. Lihat mama mantu buka dia kasih saya kayak gini. Mama mantu semangat semangat goyang, dia punya gambar-gambar lukisan tuh, lukisan menari seperti itu. Jadi itu salah satunya. Dia suka ini apa ya, apa nih yang Argentina nih, Argentina. Nah itu salah satunya apa ya, saya lupa lagi apa, punya ada Argentinanya. Itu dia punya salah satu tarian yang dia suka. Oh ya, dia juga waktu masa mudanya dia itu balerina. Jadi semua orang tahu. Kemarin waktu pemakamannya, temannya yang sudah berteman sampai 75 tahun berteman ya sama-sama, dia bilang sama saya, dia bilang sama Alicia, anak saya Alicia kan, dia bilang, oh kau punya nenek itu dia balerina, waktunya masih muda, dia penari balet. Jadi itu sudah, itu yang itu saya punya memantau. Satu hal satu hal yang benar-benar menyentuh saya tuh, karena kami selalu dekat, dan sampai dia punya hari sakit-sakit itu saya bukan tunjukkan diri lah ya, tapi saya yang berdiri di samping dia untuk bawa dia ke rumah sakit, karena saya punya suami kerja. Jadi saya biasa atur waktu untuk pada saat saya tidak kuliah itu yang saya ngantar dia. Bisa kami ngatur waktu, maksudnya sebelum, kalau misalnya biasanya mereka kirim surat kepada saya untuk appointment untuk bertemu dengan dia punya konsultan itu hari Kamis, itu yang mereka biasa buat. Tapi kalau dulu hari Kamis saya bisa ngantar, tapi sekarang hari Kamis saya tidak bisa ngantar, saya punya waktu kuliah. Jadi biasanya saya rubah ke hari Sabtu sore jam 3, itu nanti saya dengan Alicia yang ngantar dia, atau Alicia tinggal dengan dadinya, saya yang ngantar dia, seperti itu. Jadi saya yang tahu. Jadi di akhir hidupnya itu 2 minggu sebelum dia wafat, itu saya antar dia ke rumah sakit dan kami periksa semuanya, semua kesehatannya itu baik, tidak kurang suatu apapun. Pokoknya mereka bilang dia kan kena Parkinson. Itu Parkinson saya buat dia lemah, tapi dia punya ginjal, jantung, apa semua itu bagus, itu masih bagus. Nah teman-teman, pada saat itu kami kan kena batuk, pilek, seperti itulah ya. Dan kami masih kuat, tapi mama mantu saya dia ada Parkinson dan batuk atau seperti pneumonia, mereka bilang sesak nafas, itu yang buat sampai dia meninggal. Hanya 2 minggu setelah ketemu konsultannya dia meninggal. Satu yang saya tidak lupa dan itu sangat menyentuh saya, satu kali kami duduk sama-sama, karena kami selalu keluar sama-sama, lakukan sesuatu sama, kami sangat dekat sekali. Jadi dia bilang sama saya begini, saya tidak tahu kita dua bicara apa, terus tiba-tiba dia bilang sama saya, iya kau itu memang anak mantu saya, tapi saya merasa kau seperti anak saya, karena saya merasa karena kau ada di hati saya, dan saya berpikir
saat ini saya mungkin berpikir bahwa kau lahir dari hati saya, seperti itu. Jadi itu kata-kata buat saya sangat dalam. Saya dengar, saat itu saya peluk dia langsung. Oh iya, jadi begitu teman-teman. Jadi oke teman-teman, itulah mama mantu saya yang baik hati. Di hari ibu ini, ya kemarin malam saya sedih sekali karena corona ini kami tidak bisa kemana-mana kan. Terus memang dia kan dikremasi, jadi abunya masih di funeral home seperti itu kan, funeral director. Jadi semalam itu saya punya suami pulang kantor, terus lewat di depan itu tempat itu yang funeral director itu, ternyata di situ ada kertas. Jadi dia bilang kalau itu ada kertas dan tempat itu tertutup, jadi mungkin mereka tidak terima pengunjung seperti itu kan. Kami belum ngambil abunya, kurang tahu kapan. Ini situasi seperti ini pasti akan berlangsung lama. Jadi tadi malam saya sedih sekali karena mau bawa bunga buat dia untuk hari ibu ini, mau bawa bunga buat dia, tapi tidak tahu harus kemana karena kita tidak bisa ke sana seperti itu kan. Jadi tadi hari ini karena di taman ini dia kan suka bunga daffodils, dan sekarang ini kan banyak bunga daffodils. Nah di taman ini saya tanam banyak bunga daffodils. Waktu itu bukan karena dia sudah meninggal, jadi saya, karena waktu itu dia masih ada, saya tanam ini kan sudah dari tahun lalu kan. Saya tanam, dan tujuan saya menanam karena saya ingin bawa dia datang ke sini dan kami duduk makan di luar seperti yang kami selalu lakukan dan menikmati bunga daffodil seperti itu. Jadi hari ini saya dan saya punya anak, kami menghabiskan waktu, saya bersihkan taman. Teman-teman lihat di vlog saya yang lainnya lah, yang saya bantu anak saya untuk lakukan hal-hal di taman, teman-teman lihat. Nah selain itu juga saya buat video tentang untuk daffodil ini. Jadi di akhir daripada vlog saya ini, saya mau share buat teman-teman bunga daffodils di taman saya. Dan satu hal, teman-teman tolong hitung berapa jenis daffodils yang ada di dalam taman saya, oke? Yang saya tanam seperti itu. Oke, terima kasih sudah sama-sama dengan saya. Untuk semua mama hebat, untuk semua mama gaul yang gerakan-gerakan sama mama mantu. Saya mau bilang Happy Mother's Day, selamat Hari Ibu. Mungkin di Indonesia tidak dirayakan, tapi kami di sini rayakan. Jadi saya mau bilang ya selamat untuk mama-mama hebat. Itu kan bisa kapan saja kan. Semua mama hebat, oke? Oke, dah. Sampai jumpa. God bless. Salam dari Inggris.